Pada hari ini, pada konten kita kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang membaca mantra atau membaca doa pada saat di kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsyad. Teman-teman, pada hari ini, pada konten kita kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang membaca mantra atau membaca doa pada saat di kamar mandi. Hal ini menjadi sebuah polemik di dalam kehidupan kita karena berdasarkan dinamika yang terjadi pada setiap elemen masyarakat yang berbeda pandangan dan juga berbeda pemaparan sehingga menimbulkan sebuah intrik perbedaan terhadap membaca mantra atau doa pada saat di kamar mandi, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, teman-teman dimanapun berada, gua Hatim Maulana Arsyad akan menjelaskan dengan secara jelas dan juga secara simpel, mudah dipahami oleh semua kalangan. Teman-teman dimanapun berada, membaca mantra dan doa di kamar mandi secara garis besar keterangan-keterangan yang beredar itu tidak diperbolehkan. Tetapi jikalau kita mengupas secara nyata, kita mengupas dengan secara gamblang, secara jelas dan sesuai fakta dan realita yang ada, maka sama-sama kita ketahui kalau membaca doa dan mantra itu tergantung kondisi, tergantung keadaan, tergantung kamar mandi, tergantung diri kita. Kalau orang lain mengatakan membaca doa di kamar mandi itu dilarang, lalu bagaimana pada saat seseorang itu diserang, pada saat seseorang itu diganggu makhluk gaib pada saat di kamar mandi, pada saat seseorang itu disantet di kamar mandi? Ketika seseorang tersebut berada di kamar mandi, entah itu lagi ngapain, lagi mandi dan sebagainya, tetapi dia disantet, apa yang terjadi? Apakah kita tidak diperbolehkan membaca doa untuk menjaga diri? Menurut gua itu diperbolehkan. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar. Karena dalam posisi seperti ini itu disebut dengan posisi posisi terdesak, disebut dengan asbab musabab darurat. Nah, jadi kalau asbab musababnya darurat atau secara darurat sebabnya itu diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada serangan, tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang aneh pada saat kita di kamar mandi, yaitu ngapain dibaca gitu logikanya. Makanya kalau ada bahasa tidak diperbolehkan dan dilarang, ya emang untuk apa dibaca? Orang kita lagi di kamar mandi, tujuannya gak ada yang aneh-aneh, gak ada ngapa-ngapain gitu loh, iya kan? Nah, lalu teman-teman dimanapun berada, kita kembali pada sebuah dimensi pembahasan yang lain lagi. Kata orang, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kalau masuk ya ke kamar mandi harus baca doa, karena di kamar mandi itu kan nggak boleh katanya baca doa, baca mantra, baca apapun nggak boleh kalau masuk kamar mandi. Jadi membaca doa itu membaca doa sebelum ke kamar mandi agar apa? Agar tidak ada gangguan-gangguan atau hal-hal negatif dari bangsa gaib ketika di kamar mandi. Nah, konteksnya kalau seperti ini kita perlu kupas. Kalau seseorang tersebut mengatakan
bahkan menjamin kalau orang sebelum masuk kamar mandi itu membaca doa dulu agar tidak ada gangguan bangsa gaib atau bangsa jin negatif. Lalu itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita ini siapa? Kita ini manusia biasa, bukan para wali. Kalau kita membaca doa sebelum kamar mandi, terus tiba-tiba di kamar mandi ada gangguan, apakah kita harus membaca doa atau tidak? Sedangkan banyak sekali orang yang mengatakan jangan baca doa di kamar mandi karena dilarang. Tentu hal seperti ini kan harus dikupas secara jelas, bahwa yang masuk kamar mandi, kalau di dalam kamar mandi ada gangguan, yaitu diperbolehkan untuk membaca doa. Karena lihat kita ini siapa. Sebelum kamar mandi, sebelum masuk ke dalam WC atau toilet, kita membaca doa dulu. Terus di dalam kamar mandi kita sudah pede sekali bahwa nggak ada gangguan apa-apa. Nggak bisa. Kita ini siapa? Sholat suka bolong-bolong, puasa juga bolong-bolong. Lihat lawan jenis udah nafsu dan sebagainya, ya kita lihat kita ini siapa. Oleh karena itu pembahasan seperti ini tergantung keadaan, tergantung situasi, dan tergantung apa dulu dan siapa dulu kita dan di mana kita berada. Kalau WC-nya misalnya nggak ada cincin negatif, kalau nggak baca doa pun ya nggak masalah. Tetapi kalau ini konteks gangguan jin, ya penunggu toilet ini konteksnya. Tapi kalau yang di awal tadi gua kupas kepada teman-teman dimanapun berada, itu tentang konteks dimana ketika kita mendapatkan serangan gaib, misalnya kita disantet, ditelu, ditenung, dikerjain dan sebagainya, ada yang disebut dengan kiriman dari orang yang tidak suka dengan kita melalui jalur gaib. Lalu kita harus ngapain? Apakah dengan baca doa itu harus bisa menangkal atau minimal ya dengan membaca doa itu bisa menahan serangan? Nah, ini menjadi sebuah pembahasan kita kali ini. Oleh karena itu yang dikatakan dilarang, diperbolehkan, makruh, halal, haram, dan semua itu tergantung kondisi dan juga tergantung keadaan dan juga tergantung siapa diri kita. Selamilah diri kita sendiri, baru kita menyelami tentang keadaan lingkungan sekitar, bahkan menyelami orang lain. Sekian dari gua, teman-teman dimanapun berada, semoga bermanfaat dan insya Allah faham apa yang gua sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.